Terakhir kita dikirimin M71 Pro sama Daksa. Gue cukup komplain di sana karena function key-nya itu nggak bisa dipakai di Windows. Dan hari ini Daksa menjawab kebutuhan itu dengan launch produk barunya. Dan pastinya kalian udah nggak asing lagi sama layout kayak gini. Daksa M84 Pro. Selamat datang di GTA, channel paling canggih di 2021. Gue nggak tahu layout kayak gini dipelopori sama siapa, tapi kalau gue lihat konsep kayak gini di benak gue tuh suka kebayang Keytron. Dan hari ini Daksa nggak mau ketinggalan dengan M84 Pro ini. Gue suka banget sih konsep penamaan Rexus untuk line up keyboard Daksanya. Simple, gampang diingat, dan kita langsung tahu keyboardnya itu berapa tombol. Contohnya M71 Pro kemarin berarti 71 tombol, dan 84 Pro ini berarti 84 tombol. Secara build quality solid banget. Gue coba flexing kayak gini, kita langsung bisa ngerasain kualitas plastik yang dipakainya tuh tebal. Dan ini copot. Ya pas awal gue pegang juga gue cukup kaget sih. Gue pikir unit yang gue terima itu defect, tapi ternyata ini extension yang memang disengaja. Kalau secara fungsi sih pas lu copot jadi lebih mudah ya untuk copot-copot keycaps-nya aja. Jadi kayak kita lebih mudah reach switch-nya. Enggak reach keycaps-nya. Ya switch juga sih. Ya lebih mudah. Tapi mungkin fungsinya lebih ke arah estetika ya. Karena kalau kita bandingin pasang atau nggak pasang, lebih kelihatan rapi sedikit pas kita pasang. Pas gue coba pakai sih nggak ada feel beda apapun antara kita pasang atau enggak. Buat gue sih lebih enak, lebih baik nggak dipakein juga supaya keyboardnya lebih fleksibel aja. Kalau misalnya tiba-tiba gue mau copot switch atau keycaps. Kita lihat ke bagian atas ada dua port USB 2.0, jadi lu bisa colok mouse dan headset USB ke sini, dan ada satu port USB-C sebagai power delivery-nya atau colok ke PC juga. Kabel yang dia kasih 1,8 meter yang udah braided, ada tombol switch on dan off di bagian belakang yang kualitasnya kembali lagi serasa switch murah gitu ya. Kecil dan kurang cantik aja dilihat, padahal keyboardnya udah masuk ke harga yang premium. Sayang aja sih ada switch di keyboard kayak gini. Dan terakhir ada lubang kosong gitu ya, yang kita bisa tahu kalau itu tempat pas buat USB dongle ditaruh di sana. Tapi Daksa nggak kasih kita fitur wireless USB, jadi ya bolong aja gitu. Kalian nggak usah bingung, ada yang bolong dan ada yang ketutup juga. Gue juga bingung sih, kalian akan dapat yang mana. Dan kalau kalian perhatiin fit keyboardnya, dia nggak kasih kita pilihan untuk naikin keyboardnya. Jadi Daksa kasih kita extension magnet gitu yang aneh pas gue tempelin. Kayak nggak pas gitu, jadi bisa goyang-goyang yang membuat pas keyboardnya lu taruh di meja itu ya, jadi goyang-goyang gitu. Kayak nggak guna gitu lah extensionnya. Untungnya secara body dia tuh udah cukup tinggi, kalian bisa lihat. Dia udah cukup tinggi, ya kalau gue pribadi nggak akan gue tinggiin lagi. Karena udah ketinggian juga sih menurut gue. Ya hari ini kita dikirimin 4 piece keyboard M84 Pro, 2 black grey dan 2 white grey. Masing-masing mewakili switch yang bisa kalian beli. Semuanya Gateron switch, ada red, brown, blue, yellow. Sekarang kita tes sama-sama soundnya. Gue baru pertama sih ngerasain Gateron Yellow, dan pas gue tes dan gue baca-baca tentang switch ini ya dia lebih berat 5 gram dibanding red dan brown switch. Sebenarnya mirip kayak black switch ya. Gue gak terlalu favorit sih yang berat-berat kayak gini, tetap favorit gue akan jatuh ke red dan brown. Untuk blue ya kalian udah pasti tahu sendiri lah, feel berisiknya ya kayak gitu. Untuk warnanya sendiri gue gak terlalu suka warna blacknya, campuran warna hitam yang pekat banget dengan abu itu nggak terlalu match gimana. Apalagi juga Daksa kasih kita keycaps ya tambahan warna orange untuk escape dan shift. Ketika lu taruh dicampur kayak campurannya nyampur banget gitu. Beda feel-nya ketika kita lihat yang putih dicampur abu ini. Kita bisa lihat paduannya lebih rapi dan lebih punya karakter secara keseluruhan. Ditambah aksen warna orange juga masih oke. Mungkin juga mata gue udah enek kali ya sama keyboard hitam mulu yang general banget warnanya di pasaran. Ya I don't know. Itu masalah selera aja. Kelengkapan lainnya yang belum gue mention, ada keycap spooler yang bagus kualitasnya, gue demen banget yang kayak gini. 4 switch tambahan kita bisa lihat, dia modelnya 3 pin dan switch spooler yang kurus banget kualitasnya.
Ini dulu kita juga nemuin di Rexus MX-9, ya di keyboard 400 ribuan, gue maklumin sih. Tapi di keyboard yang harganya hampir 2 kali lipat kayak gini, agak gimana ya, nyebelin aja sih. Come on lah Rexus. Gue sih nggak nyaman banget ya cabut switch pakai yang kurus gini, susah jadinya. Gue harap Rexus mau upgrade barang simple dan murah ini ke kualitas yang lebih bagus, lebih tebal gitu ya. Untuk batch berikutnya keyboard ini. Dan terakhir ada manual book dan kartu garansi. Yang sayangnya gue nggak bisa lempar di sini dan mesti baca buat ngerti fitur-fitur keyboard ini. Ya, keyboard ini punya fitur Bluetooth 5.0, kita bisa connect total 6 device jadinya. 1 via kabel, 5-nya via Bluetooth, dan diwakili di tombol QWERTY, Q sampai T. Dan ada juga mode Windows dan Mac yang shortcutnya di A dan S. Kalau ada Bluetooth tentunya ada baterai yang besarnya 3750 mAh. Pengalaman gue sih lu bakalan lupa juga ya terakhir ngecharge keyboard Bluetooth kayak gini. Karena power itu kecil banget. Asal lu nggak nyalain itu ya RGB-nya. Yang gue suka dari keyboardnya tentunya ada function keys-nya. Jadi lu bisa ngatur-ngatur banyak macam di situ. Terus ada shortcut untuk merubah kecepatan dan mode RGB udah ada di keyboardnya tanpa kita perlu masuk ke software. Nice. Oke, kita masuk ke softwarenya. Software untuk Daxa ini sih simple banget sih. Kalian bisa lihat ya semua key-nya di tab pertama, lu bisa pilih mau makro, mau lu rubah jadi apa aja, bisa lu rubah jadi apa nih? Forbidden pun bisa, jadi nggak bisa dipencet. Oke, kita coba ke mouse function keyboard. Kita ganti F jadi K misalkan. Oke, terus gue buka notepad, gue pencet F, gue jadi K. Ya gitu aja sih. Jadi bisa ngerubah segalanya. Gue mau ngilangin gimana? Default. Wih, yeah. Habis itu lighting, tab kedua tuh lighting, banyak banget nih pilihannya. Nah, speed, brightness, segala macam. Ya sebenarnya udah bisa lu atur ya, pakai di keyboard ya, dengan FN yang tadi gue udah tunjukin, home dan N. Kecerahan juga bisa lu atur, brightness juga bisa atur. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma color doang mungkin ya, color yang beberapa yang bisa lu ganti colornya mungkin kayak apa ya? Ripples nggak bisa ya. Single on. Colors full color, oh ya bisa lu ganti-ganti di sini. Colornya ya mungkin lo harus pakai driver. Habis itu ada gaming mode, ketika lo on, matiin Alt Tab, Alt 4, Windows key, makro, tab makro, lu atur-atur, lu aturin cheat mungkin. Habis itu lu masukin ke customize. Mana makro? Ya di sini makronya. Oke, simpel aja sih, cukup clean juga. Tapi sebenarnya tanpa software kayak gini, lu udah bisa menggunakan keyboard ini dengan sangat mudah. Oh iya, pengaturan Bluetooth nggak ada di sini. Jadi semuanya via keyboard. Simple gitu aja untuk software. Kalian bisa dapetin keyboard ini di harga 949.000. Linknya ada di deskripsi di bawah kalau kalian mau, klik aja. Dan Rexus juga lagi bikin bundling untuk keyboard ini plus Daxa Air dan casing Daxa Air dengan harga 1399. Barangnya juga bukan PO, jadi bisa kalian dapetin segera. Plus selama tanggal 12 Maret sampai 19 Maret ini kalian ada kesempatan dapetin palm rest atau wristpad selama persediaan masih ada. Dari semua keyboard yang gua review kemarin, ada Noir, Voyager, ada Keychron juga yang harganya 1 jutaan ke atas, Daxa keluarin di bawah 1 juta dengan layout yang menurut gue lebih universal dipakai. Gaming bisa karena compactnya ya mirip TKL gitu ya. Gue saranin kalian pakai kabel pas pakai gaming untuk keyboard kayak gini supaya dapat latency yang lebih rendah. Productivity juga bisa karena Bluetooth itu membuat meja rapih dengan hilangin satu kabel dari meja lo. Dan kalau gue bandingin dengan Keychron K2 yang hot swap, yang kalau gue cek di Tokopedia harganya 1,2 jutaan lah ya, paling murah. Gue bisa bilang Rexus ini bagus banget di 950.000. Lu bisa hemat sekitar 200 sampai 250.000 dengan dapetin feel switch yang gue ngerasa nggak ada beda gimana antara keduanya itu. Jadi kayak kalau ada yang murah dan sesolid ini ya lu nggak perlu naik ke Keychron sebenarnya. Apalagi dengan harga Rexus yang lebih murah kayak gini, dia udah kasih kita tambahan 2 USB pass-through di keyboard belakangnya itu. Lebih mudah dan dapetin fitur lebih banyak. Siapa yang nggak mau, ya nggak? Keren buat Rexus yang udah launching produk solid kayak gini. Dan thank you juga udah sponsorin video ini untuk giveaway keyboard keren ini. Tungguin video giveaway-nya di channel paling canggih di sini. Saran gue sedikit buat kalian, kalau kalian nggak masalah sebenarnya dengan kabel, di luaran sebenarnya banyak keyboard yang udah kasih switch enak dan hot swappable juga. Even Rexus sendiri di MX-9-nya dengan setengah harga M84 Pro ini. Jadi pastiin kalian ngerti kebutuhan kalian dulu baru beli keyboard, karena uang susah dicari bro sekarang, apalagi lagi pandemi. Ya nggak? Gue Elun dan GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap